Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang kuat medan listrik muatan kontinu. Oke, kuat medan listrik dari muatan kontinu itu merupakan besaran vektor untuk menggambarkan seberapa besar suatu muatan menghasilkan kuat medan listrik dalam bentuk muatan yang terus-menerus. Yang pertama, kita akan belajar tentang kuat medan listrik dalam pelat bermuatan. Dimisalkan suatu keping sejajar memiliki luas dan masing-masing keping diberi muatan bernilai sama tetapi berlawanan jenis. Rapat muatan listrik keping sejajar ditentukan dengan persamaan berikut. Ini ada rapat muatan listrik, muatan, sama luas penampang. Apabila persamaan di atas dihubungkan dengan konsep flux listrik, maka akan diperoleh hubungan E sama dengan rapat muatan listrik per epsilon 0. Kemudian yang kedua, kuat medan listrik dalam konduktor bola pejal dan bola bermuatan. Besar medan listrik dapat ditinjau dari 3 posisi, di dalam, permukaan, atau luar bola. Ada 3 kondisi ya. Nah, masing-masing itu perhitungannya berbeda. Jadi kalau dia di luar, ada R kecil lebih besar daripada R. R kecil itu adalah jarak titik dari pusat bola pejal bermuatan, sedangkan kalau R-nya itu adalah jari-jari bola pejalnya. Rumusnya seperti ini, kulit bola bermuatan, kalau yang bola pejal yang ini. Ini kalau yang di permukaan, dan ini adalah yang di dalam. Ini lebih jelasnya di soal aja ya. Berdasarkan tabel di atas, maka kuat medan listrik di titik yang berada di dalam kulit bola bermuatan memiliki nilai 0. Hal ini disebabkan muatan hanya tersebar di permukaan bola. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, di sini ada soal pertama. Kita coba identifikasi dulu data yang diketahui. Kuat medan listrik di antara dua keping sejajar adalah 10 pangkat 4. Kuat medan listrik berarti E-nya ya, 10 pangkat 4 Newton per kolom. Luas tiap keping berarti A-nya adalah 0,1 meter persegi jika jarak kedua keping adalah 4 cm. Oke, itu ada D. Kita tidak mempelajari unsur D tadi. 4 cm itu jarak kedua keping ya. Kan ada keping sejajar, berarti kan ada jarak di antara mereka, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah D-nya. Muatan pada tiap keping adalah titik-titik yang ditanyakan adalah Q. Oke, dari situ kita punya rumus. Kita kan nanti punya rumus rapat muatan sama dengan Q per A. Kita tuh butuh Q-nya ya sebenarnya ya. Rapat muatannya kita nggak tahu, A-nya kita tahu. Tapi berarti yang nggak tahu kan ada 2. Ada 2 yang tidak diketahui, berarti nggak bisa pakai rumus ini. Rumus lainnya, kita punya E sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Oke, E-nya kita tahu. Yang tidak kita tahu adalah rapat muatan. Kalau E0 itu kan ketetapan ya. Kita tulis dulu epsilon 0 itu adalah 8,85, kita bulatkan aja 10 pangkat min 12. Harusnya ada angka 4 di belakang. Nggak apa-apa. Untuk epsilon 0 ini ketetapan, jadi harusnya seharusnya ada di soal, tapi kalau nggak bisa berarti kita harus ingat. Oke, nah kita bisa nih pakai yang ini buat cari rapat muatannya. Sehingga E-nya kita masukkan, E-nya kan 10 pangkat 4 sama dengan rapat muatan per 8,85 10 pangkat min 12 sama dengan 8,85
kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan rapat muatan. Maka 8,85 kali 10 pangkat min 8 ya, sama dengan rapat muatan. Kalau sudah, ini kan kita udah dapat. Baru kita pakai rumus kedua. Rapat muatan sama dengan Q per A. Yang dicari adalah Q-nya. Berarti rapat muatan dikali A sama dengan Q. 8,85 kali 10 pangkat min 8. A-nya 0,1 ya. 0,1 itu 10 pangkat min 1. Maka 8,85 kali 10 pangkat min 9. Sama dengan Q. 10 pangkat min 9 itu bisa kita ubah menjadi nanokolom. Ini kan kolom satuannya. Kita ubah menjadi 8,85 nanokolom. Sama dengan Q. Itu juga boleh. Nanokolom. Untuk soal yang kedua, kita baca dulu. Jadi sebuah bola konduktor memiliki muatan 12 mikrokolom dengan jari-jarinya 30 cm. Tentukan kuat medan listrik. Tentukan kuat medan suatu titik yang berada pada 4 kondisi tersebut. Oke, kalau kita gambarkan, ini adalah bola konduktor. Dia kan bermuatan ya, muatan kan Q. Muatan itu 12 mikrokolom atau 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, dia kan punya muatan. Artinya kalau misalkan ada bola diberikan muatan, maka muatannya itu akan menyebar di kulit bola. Nah, muatannya kan positif nih. Jadi dia akan menyebar di seluruh kulit bola atau permukaan bola. Kemudian kita tahu jari-jarinya, ini kan pusat ya. Jari-jari kan berarti seperti ini. Itu adalah R, di mana R-nya adalah 30 cm atau 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian, nah ini berarti masuk ke rumus yang ini nih, medan listrik kulit bola bermuatan, bukan bola pecel bermuatan ya. Nah, sekarang yang A. Yang diminta adalah pusat bola. Untuk di rumus, kita kan tahu kalau di dalam bola itu E-nya sama dengan 0. Nah, pusat bola itu kan di sini. Ya. Artinya dia kan di dalam. Kita bisa tulis ya, pusat bola itu sama aja di dalam. Jadi nanti nilai E-nya itu 0. Kemudian yang B, titik berjarak 10 cm dari pusat, 10 cm. Tadi R itu kan 30 cm, kalau 10 cm mungkin hanya di sini. Ya, sama aja dia di dalam bola, ya kan? 10 cm dari pusat itu sama aja di dalam. Jadi E-nya bernilai 0. Kemudian yang C, permukaan bola. Untuk permukaan kita pakai rumus yang ini. E sama dengan, atau kita tulis dulu aja, permukaan bola. E sama dengan K Q per R kuadrat. K itu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya itu yang ini, 12 kali 10 pangkat min 6 per jari-jarinya yang ini. 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. 9 kali 12 kali 10 pangkat 3 ya, sisanya per 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2. Ini bisa kita coret. Maka sisanya adalah 12, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2. Jadi E-nya adalah 12 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom.
Lanjut, untuk yang D, titik berjarak 10 cm dari permukaan bola. Itu yang dimaksud ini ya, 10 cm dari permukaan bola. Ini kan permukaan nih, 10 cm. Berarti di sini anggaplah 10 cm. Berarti di luar. Maka kita tulis 10 cm dari permukaan. Kita pakai rumus yang di luar, yang ini. Nah, hati-hati. Ini kan tadi kita pakai R besar. R besar itu jari-jari si bolanya. Tapi karena sama dengan titiknya, jadi ya udah nggak masalah ya. Nah, untuk yang di luar kita pakai R kecil. R kecil itu jarak titik dari pusat bola. Berarti nanti kita masukkan. Berarti ini kita ganti aja ya, biar tidak salah. Ini R kuadrat. R itu jari-jari bolanya. Jari-jari bola. Oke, E sama dengan kaki per R kuadrat. Di mana R ini adalah jari-jari jarak titik terhadap pusat bola. Menjadi K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q muatannya 12 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya. Sekarang kita lihat. Ini kan pusat nih. Tadi dari ujung sini ke sini 30. Tambah lagi 10. Berarti 40 ya. Berarti R-nya adalah 40 cm. Atau 4 kali 10 pangkat min 1 meter. 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Menjadi 9 kali 12, 10 pangkat 3 per 4 kuadrat 16, 10 min 2. Bagi 4, 3 bagi 4, 4. Kemudian 9 kali 3, 27 per 4. 10 pangkat 3, 10 pangkat 2. Maka dapat 6,75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Itu adalah contoh penggunaan rumus dari kuat medan listrik pada bola pecel. Kurang lebih seperti itu.